Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Malawati Dewi, NIM E 2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dipaparkan oleh Bapak Wadud yang bertema kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang poin pertama, pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, yang poin kedua, jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Nah, yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif yang disebut juga dengan monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang ketat. Nah, yang poin ketiga, tujuan kebijakan moneter. Nah, yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan FM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, poin keempat, instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskontro. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, yang poin kelima, beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada dua. Yang pertama, mazhab pertama, istishaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Nah, yang kedua, mazhab kedua, mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, poin keenam, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada 8. Nah, yang pertama, nisbatul ihtiyati. Yang kedua, i'na al-ma'wi. Yang ketiga, nisbatul i'rad. Yang keempat, i'adatus sanadat. Yang kelima, as-sukwal islamiyah. Yang keenam, islamik suku. Yang ketujuh, al-istismar al-hukumi. Yang kedelapan, hadatut tasdik. Nah, setelah kita mempelajari kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, kita bisa mengetahui kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator-indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilitas harga umum yang terkendali. Nah, sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.